Ada 10 orang nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita perkuliahan dari jam 7 saya pindahkan ke jam 11 ini. Kita tidak lama ya, 1 jam lah, karena nanti akan saya isi dengan kuis ya, dan Anda tidak perlu mengerjakan sambil mendengarkan ya, cuma mengerjakan aja ya. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 Desember 2020, pertemuan ke-12 untuk Chukyu Mojigoi kelas A. Seperti biasa hari ini kita akan bahas dulu ya sampai kumpul semuanya. Kalau sudah kumpul nanti saya akan adain tes untuk uji kompetensi harian ya. Nanti kira-kira 10 menit atau 15 menit ya. Setelah itu baru kita selesai. Nah, hari ini kita akan membahas bab 4. Bentar saya share dulu. Ini yang sudah hadir 15 ya, alhamdulillah. Harusnya hari ini kan libur wisuda, tapi karena minggu depan juga kita akan libur. Jadi minggu depan seminggu itu kan ada acara bridging, kemudian ada acara milad juga ya. Jadi seminggu itu nanti perkuliahan diliburkan sebagai makanya hari ini saya tidak bisa melibur gitu ya. Walaupun sebetulnya harusnya libur ya mungkin ya. Baik, kita mulai dari kosakata ya yang ada di bab 4 ya. Ini tes kompetensinya, ini jeplangnya. Nanti kita lihat bab 4 ini adalah tentang Nihon no Kokudo ya, Yamato Kawa. Jadi antara gunung dan sungai di Jepang ini ya. Oke. Ini ada atarasi kotobanya lumayan banyak ya. Nah, tapi saya tidak akan bahas dulu atarasi kotobanya, tapi saya akan bahas dulu adalah chokai ya, hombungnya, karena ini juga kemarin pas Noriko Shiken latihan itu banyak di antara teman-teman itu yang lemah di pendengaran sama dokai ya. Dokai itu membaca bacaan. Jadi kita di perkuliahan Mojigoi, kalau Mojigoi itu udah banyak yang di atas 60 ya. Cuman dokai dan chokainya itu masih lemah. Maka hari ini saya akan mulai mendengarkan terlebih dahulu, kemudian nanti setelah itu kita bahas ya. Kalau latihan untuk membacanya, saya kira teman-teman sudah ada waktu di rumah bisa membaca sendiri untuk melatih ya. Kita sudah memasuki bab keempat dari buku Chukyu ini. Bab keempat adalah tentang Nihon no Kokudo atau geografi Jepang ya. Nah, di sini kan sebelum baca itu Hombung Oyo Mumaini Minade Hanashi Ao. Sebelum membaca itu kita diskusikan dulu ya. Yang pertama, Nihon no Chiju mite mimashou. Mari kita lihat peta Chiju itu, peta Jepang ya. Chiju mite donna koto ga wakarimasu ka? Kalau setelah melihat peta, kira-kira Jepang itu bentuknya seperti apa ya? Di sini Nihon no Ichi, Ichi itu artinya posisi ya, posisi di mana Jepang berada ya, di sebelah timur benua Asia, makanya Asia Timur ya. Kemudian Nihon no Shima no Katachi, bentuk dari pulau di Jepang itu. Kalau menurut bacaan nanti mungkin seperti panah. Tapi kalau menurut saya Jepang itu seperti anjing ya. Anjing yang kepalanya Hokkaido, pantatnya itu Okinawa. Kemudian Yamato Heiya no Okisaya Kawa no Nagasa. Nah, bagaimana nih panjangnya sungai dan besarnya daratan serta gunung di Jepang itu. Nah, mungkin nanti di bacaan ada bacaan Jepang itu negara yang bergunung-gunung ya. Nah, anata wa Nihon no doko ka ryoko shita koto ga arimasu ka?
Anda pernah pergi kemana? Di Yokohama mungkin belum ya. Nanti kalau yang ada kesempatan bisa berwisata di Jepang. Tapi sekarang bisa berwisata di dunia maya terlebih dahulu ya. Sono toki mitayama ya kawa no yoshu, kondisi gunung dan sungai yang Anda lihat bagaimana gitu. Ya kalau saya lihat mungkin sungai-sungai Jepang itu alirannya deras gitu ya. Kalau di kita kan dan pendek-pendek ya, tidak panjang. Anata no kuni no yama ya kawato kurabete oneji desu ka chigau desu ka chigaimasu ka gitu. Kemudian Nihonjin wa yama no dono yo ni Rio ini artinya menggunakan ya, memanfaatkan. Kemarin saya sudah jelaskan Rio itu sama dengan chikaimasu. Rio shite kita tomoimasu, bagaimana Jepang memanfaatkan sungai itu. Anata no kuni dewa dondo desu ka? Sungai di Indonesia dimanfaatkan untuk di Kalimantan untuk alat transportasi. Kalau yang ini ada juga sungai yang dibendung menjadi dam gitu ya. Dam no sasing o mite kudasai. Di sini dam ya. Dam itu artinya tempat penampungan air ya. Atau dam ini kayak gini. Ini di Jepang namanya dam itu Kurobe Dam ya, ada di Nagano. Kemudian dam wa nan ini Rio Sareru Tomoimasu. Nah, dam ini digunakan untuk apa? Baik, itu jadi kira-kira fungsi damnya seperti apa, bagaimana orang Jepang mempergunakan atau memanfaatkan sungai, posisi Jepang itu di mana, dan pulau-pulaunya seperti apa, serta daratannya dan sebagainya. Di sini kita lihat untuk yang ini ya, cokai ya. Mungkin ini tadi kedengaran nggak? Saya lupa. Apakah pakai audio atau tidak? Bentar lagi. Ini yang sudah hadir 16 orang pada jam 11.18. Apa-apa. Oke, kita lihat, kita dengar ya kosakatanya, kemudian kita nanti akan diperiksa satu-satu kosakata. Kita mulai ya. 日本はアジア大陸の東にある島国である。北海道、本州、四国、九州の4つの島と4000ほどの小さな島がある。このような島の全体は日本列島と呼ばれている。この日本列島は北東から南西にかけて弓のような形に並んでいる。 Kedengaran nggak? 北の端から南の端までの長さは Kedengaran sih. 3000キロぐらいある。 Oke. Lanjut ya, paragraf kedua. 地図を見ればわかるように、日本は山地が多い。ほとんど火山活動でできたものである。海岸のそばまで山地が続いているところが多く、あまり大きな平野はない。人が生活できるような平野の部分は全体の3割程度であり、そこに大部分の人が集まって生活している。 Paragraf ketiga. 本州の中央には高い山が並んでいる。2000メートル以上の山も多い。ここから流れている川は短く、流れも急である。例えば、日本で一番長い信濃川でも370キロ程度である。世界一長いアフリカのナイル川と比べると18分の1しかない。 Paragraf keempat. 100年ほど前に来日したオランダの技術者は、初めて日本の川を見たとき、驚いて、これは川ではない、滝だ、と言ったそうである。この人は、流れの遅い大陸の川を見慣れていたので、日本の川がちょうど滝のように見えたのだろう。 Paragraf kelima. 日本は急流の川が多いので、大雨が降ればすぐ溢れてしまう。それに交通にもあまり利用できない。
しかし、日本人はこのような急流の川の特徴を生かすように努力してきた。川の水を低い土地に引いて農業に使ったり、ダムを作って水力発電に利用したりしてきた。昔から日本人はこのような自然の条件の中で工夫して生活してきたのである。Oke, ya. Itu satu per paragraf, kita dengarkan per kalimat ya sekarang. 日本はアジア大陸の東にある島国である。北海道、本州、四国、九州の4つの島と4000ほどの小さな島がある。このような島の全体は日本列島と呼ばれている。この日本列島は北東から南西にかけて弓のような形に並んでいる。北の端から南の端までの長さはだいたい3000キロぐらいある。地図を見ればわかるように、日本は山地が多い。ほとんど火山活動でできたものである。海岸のそばまで山地が続いているところが多く、あまり大きな平野はない。人が生活できるような平野の部分は全体の3割程度であり、そこに大部分の人が集まって生活している。本州の中央には高い山が並んでいる。2000メートル以上の山も多い。ここから流れている川は短く、流れも急である。例えば、日本で一番長い信濃川でも370キロ程度である。世界一長いアフリカのナイル川と比べると18分の1しかない。100年ほど前に来日したオランダの技術者は、初めて日本の川を見たとき、驚いて、これは川ではない、滝だ、と言ったそうである。この人は、流れの遅い大陸の川を見慣れていたので、日本の川がちょうど滝のように見えたのだろう。日本は急流の川が多いので、大雨が降ればすぐ溢れてしまう。それに交通にもあまり利用できない。日本人はこのような急流の川の特徴を生かすように努力してきた。川の水を低い土地に引いて農業に使ったり、ダムを作って水力発電に利用したりしてきた。昔から日本人はこのような自然の条件の中で工夫して生活してきたのである。Oke ya. Di sini banyak kosakata yang biru-biru ini adalah kosakata baru. Kalau kembali ke kosakata tadi akan muncul di sini ya. Kita akan lihat. Ini dibacanya dari sini ya. Kita jelaskan satu persatu. Nanti sambil dilihat di dalam bacaan ya. Oke. Nah, hari ini saya lihat dulu yang sudah hadir 17 ya. Berarti ada 16. Oke, berarti ini saya akan bilang ke toilet dulu ya. Oke, kalau begitu saya akan absen dulu. Karena yang lebih dari jam 11.25 itu saya anggap sebagai kalau tadi masuk ya. Kita lihat dulu di my class-nya. Ini my class. Sambil baca dulu silahkan ya. Saya melihat my class dulu, nanti saya akan absen dulu yang terlambat dan yang hadir dari awal. Oke, kita lihat pendidikan Jepang semester 3.
Atau ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau Bapak sudah baca ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan. Minggu ke-12. Sudah pada absen kan di sini ya? Oke, saya cek dulu. Ini yang tidak hadir. Kerina tidak hadir ya? Kalau tidak hadir berarti saya di sini kasih tidak hadir dulu. Atau kasih terlambat dulu ya. Nanti kalau udah selesai perkuliahan saya anggap tidak hadir. Terlambat. Oke, ini sudah 17, 16. Berarti tidak hadir satu orang ya, Kerina aja. 16. Oke. Oke, baik. Kalau memang kelas ini hanya 17 orang ya. Berarti ini sudah semuanya. Jadi cuma Kerina Ratu aja yang tidak hadir. Terlambat dulu ya. Nanti kalau ini saya anggap tidak hadir. Oke, sip. Kita lanjut ke sini ya. Nah, ini kalau dibaca satu-satu, nanti agak lama waktunya, maka saya akan baca sambil menjelaskan dari kosakata yang ada di main teks atau hombungnya. Tadi sudah, kokudo ya. Bentar, saya matikan dulu nih. WA-nya mengganggu ya. Oke ya. Ichi, tadi ichi itu artinya posisi ya, posisi keberadaan. Jadi tadi sudah dijelaskan, kalau kita diklik di sini, maka akan muncul, ini bisa dibaca nggak ichi ini? Nggak ya? Ichi. Kelihatan nggak? Nggak ya? Halo? Teman-teman bisa kelihatan? Nggak ya? Nggak kelihatan? Berarti harus yang dari sini ya, supaya kelihatan. Oke ya, dari sini kelihatannya. Ini dibaca kokudo, artinya geografi Jepang atau tanah Jepang. Kokudo. Ya. Kemudian ini baca ichi. Ichi itu bukan satu, tapi ini artinya ichi keberadaan. Artinya hitoya monoga arubaso. Tempat di mana orang atau barang berada. Posisi ya. Lokasi ya, lokasi. Kemudian ini dibaca shima. Shima. Pulau ya. Kemudian dibaca ini tadi apa? Heia. Heia. Heia itu daratan ya. Yama de wa naku hikukute hiroi tokoro ya. Jadi bukan gunung tetapi daerah rendah yang luas ya, daratan ya. A plain bahasa Inggrisnya. Kemudian Rio ya. Rio itu artinya menggunakan, sama dengan cikau ya. Jojuni cikau koto, pandai menggunakan dengan pintar gitu ya. Jadi Rio itu artinya memanfaatkan, menggunakan ya, mengoptimalkan gitu ya. Utilization ya, utilization kalau bahasa Inggrisnya. Ini suruh misalnya. Kemudian ini baca tairiku. Artinya benua ya. Contoh Asia Tairiku berarti benua Asia. Asia Tairiku. Kemudian ini baca Shima. Pulau ya. Kemudian Shimaguni ya. Shimaguni berarti Shimaguni. Shima dan Kuni, negara kepulauan ya. Atau Nihon no Shima no Kuni ya. Contohnya Cina, contohnya Jepang, Filipina, Inggris, Indonesia gitu ya. Jadi an island country ya. Di sini contoh yang pulau di Jepang itu yang paling besar itu Honshu. Honshu itu di mana? Kalau di peta itu yang tengah-tengah di sini ya.
Jadi dari mulai Aomori ke Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima itu masuk ke pulau terbesar di Jepang, Pulau Honshu. Dan Jepang bentuknya kayak kalau saya ini kayak anjing gitu ya. Tapi kalau di buku menurut buku katanya kayak Yumi ya. Yumi itu kayak apa namanya busur panah ya. Kemudian pulau kedua yang ini adalah Shikoku. 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 Shikoku ini adalah pulau yang di bawah Hiroshima, ya. Artinya 4 negara, tapi sebetulnya bukan 4 negara, tapi ini pulau Shikoku. Di situ ada Ehime, ada Matsue, ya, daerah di sini ya. Ehime sama Kagoshima di daerah sini. Kemudian Fukuoka itu ada di Kyushu, Kyushu ya. Kyushu. Shu itu artinya 9 apa ya? Shu itu apa ya, kayak tempatnya. Jadi ini Fukuoka. Jadi Nagasaki di sini di bawah Fukuoka, kemudian di sini tinggal nyebrang ke Korea itu kalau pakai fune ya, pakai kapal laut paling hanya 12 jam nyampe ke Korea. Ini Fukuoka Korea itu paling dekat. Kemudian Gentai. Zentai. Itu artinya keseluruhan ya. Jembu o atsumeta mono. Barang-barang semua dikumpulkan. The world bahasa Inggris. Kemudian Retto itu artinya deretan pulau. Retto. Retto ini panjang ya. Retto ya artinya Narandiiru o Kunoshima. Pulau yang banyak dan berjejer. Kemudian Nihon Retto berarti itu Nihon Retto. ya deretan kepulauan Jepang yang tadi ini. Jadi Narandiiru Nihon no Shima no Zentai itu Retto. Kemudian Toyobarete-iru artinya disebut atau dipanggil. Toyu namae ya. Toyu namae o chikatteiru. Jadi pakai memakai nama ya, tuko gitu. Jadi Nihon Retto to yobarete-iru. Nihon Retto toいう名前が作られている。日本列島と呼ばれている。Kemudian ini dibacanya dari Tohoku ke arah Nansei ni kakete. 北東から南西にかけて。Hokuto ya, bukan Tohoku terbalik. Hokuto ke arah Nansei ni kakete. Jadi dari utara bagian timur sampai selatan bagian barat ya. Itu Jepang ya. Kemudian Yumi itu Yumi. Ini Yumi itu ya, kayak busur panah gitu. Kemudian ini Hashi dibacanya. Hashi. Artinya ujung ke ujung ya. Kalau pakai bahasa sabuk itu dari ujung ke ujung itu disebut Hashi. Toko ni nagai mono no mannaka kara ichiban toi owari no tokoro ya. Jadi ini dari akhir sampai di ujung gitu ya. Mireba wakaru yoni artinya mireba wakaru tori seperti yang kita lihat ya, seperti yang kita lihat. Mireba wakaru yoni. Wakaru yoni sama dengan wakaru tori. Kemudian ini sanchi. Sanchi itu daerah pegunungan, daerah pegunungan. Kemudian ini dibaca kazan. Kazan. Artinya gunung api ya. Kemudian ini dibaca tsuzuite iru. Tsuzuite iru. Ya, artinya Tsuzuku. Berlanjut ya. Tochu de kireju ni onaji mono ga jutto aru. Jadi memanjang berkelanjutan gitu ya. Contohnya ini bahasa hanashi o tsuzuite iru. Ya, ngomongnya terus aja gitu ya. To continue. Kemudian ini heya tadi juga sudah ya. Artinya daratan daratan rendah atau daratan ya. Kemudian bubung itu bagian ya. Gentai o hitotsu o tsukute iru hitotsu no mono. Jadi bagiannya. Kemudian nani teido. Teido itu artinya Teido. Kira-kira sama dengan gurai ya. Gurai.
about ya. Kemudian dai bubung itu artinya 大部分、 sebagian besar. Hotondo ya, sama dengan daite, sama dengan taite, sama dengan taksang gitu ya. Hampir mendekati 100% gitu ya. Kemudian ini chuo 中央、 artinya sentral ya. Sentral sama dengan mannaka. Mannaka itu artinya tengah-tengah ya, center. Kemudian nagare itu artinya mengalir. Nagare rukoto, nagare te iru yoshu, kondisi mengalir atau sedang mengalir gitu ya. Kemudian Q itu bukan tiba-tiba ya, di sini QQ itu artinya sangat 急である、 deras ya, 急な、 sangat miju no nagare ya ugoki kata ga totemo hayai, pergerakannya cepat ya, atau airnya itu ngalirnya itu sangat cepat, rapid ya. Kemudian ini dibaca Shinogawa. 信濃川、 Shinanogawa ya. Shinanogawa. Ini dari sungai yang ada di Nagano ya dan Niigata. Nagano Ken to Niigata Ken o nagarete iru kawa. Panjangnya kira-kira 360 km. Kalau 360 km itu berarti kira-kira dari Bandung sampai ke Jogja ya. Cuman segitu yang paling panjang dibandingkan dengan sungai Nil ya. Kemudian Sekai Ichi 世界一、 artinya yang paling panjang di dunia ya. Kemudian Sekai de Ichiban berarti ya, Sekai de Ichiban. Nah, yang paling panjang di dunia yaitu Sungai Nil yang ada di Afrika. Ini Afrika アフリカ、 Nil. ナイル川、 Nairu Gawa ya, dibacanya Nairu. Nah, kalau dibandingkan berarti Shinono Gawa wa Nairu Gawa to kuraberu to. 信濃川はナイル川と比べると、 dibandingkannya dochira ga dono gurai nangai kato miru to ya, yang paling panjang mana ya, jelas ya Sungai Nil itu 8 kali lipatnya pulau dari Sungai Shinanogawa. Sungai terpanjang di Jepang itu hanya 1/8 dari sungai yang terpanjang di dunia. Kemudian di Oranda berarti Belanda. オランダ、 Gijitsusa itu artinya insinyur, engineer ya. Kemudian Gijitsusa. 技術者、 Kemudian Odoroite, Odoroku 驚いて、 artinya 驚く、 terkejut, bikkuri shuru ya. Kemudian ini taki, kalau taki itu artinya air terjun ya. Air terjun taki itu. Taki. Ini kayaknya kanji ryu kayak ya, dibacanya kayak. Kemudian minarete ita minareru 見慣れていた、 ya. 見慣れる、 Minarete itu berarti mirare itu berarti sudah terbiasa melihat. Sudah terbiasa melihat. Contohnya itsumo minarete ite nagarete iru ya. Kemudian chodo taki no you ni mieta. ちょうど滝のように見えた、 Artinya kawa no yoshu ga honto ni taki no yo datta. Seperti air terjun itu ya, bukan sungai. Kemudian kyuryu artinya 急流、 alirannya sangat cepat ya. Kyuna kawa no nagare. Rapid stream. Kemudian arifureru itu artinya afureru artinya melimpah atau tumpah ya. Mijunado ga nakade ippai ni natte soto ni dete shimau ya, artinya ya numpah kalau makan gitu ya. Kalau banjir itu kan tumpah dari sungai, kemudian kalau minum bir itu tumpah dari gelasnya. Kemudian Rio suru artinya tadi sudah ya, 利用、 mempergunakan, artinya pandai mempergunakannya. Tadi sudah. Kemudian Tokcho
ini artinya 特徴、 keistimewaan ya. Hoka no mono to chigatte, sore dake ga motteiru tokubetsu ten. Jadi nilai keistimewaan yang dimiliki oleh ya dan beda dengan yang lain. Karakteristik. Kemudian ikasu itu artinya 生かす、 itu mono ya hito ga motte iru yoi tokoro wo jubung dasaseru. Jubung dasaseru itu mengeluarkan semua kemampuan yang terbaik yang dimiliki oleh orang atau barang. Ya, ikasu itu memanfaatkan semua kebaikan dari yang dimiliki oleh seseorang atau oleh barang. Egonya itu to make good use of apa. Kemudian ini ada doryoku.努力、 Doryoku itu artinya berusaha. Orang yang doryoku itu artinya orang yang berusaha ya. Mokuteki no tame ni isshokenmei gambaru koto. Jadi berusaha dengan serius untuk mencapai tujuan. Itu orang yang doryoku. Kemudian miju o hite hiku. 水を引いて、 hiku, Nah, ini artinya menarik air, bukan mengalihkan air untuk membuat dam gitu ya. Mijuga nagarete kuruyoni suru, mengalirkan. Irigasi ya, diirigasi. Kemudian tochi tadi sudah ya, daerah punya. Kemudian dam tadi juga sudah ya. Kemudian shuiroku hatsuden, tenaga air listrik, pembangkit listrik tenaga air. 水力発電、 Miju no chikara o ryo shite denki o okosu koto. Ya, jadi mempergunakan air untuk membangkitkan listrik. Kemudian kufu ini juga sering muncul di Noriku Shiken ya, artinya 工夫、 kufu panjang ya. Artinya itu adalah yoi hoho iro kangaeru. Memikirkan berbagai macam cara yang terbaik gitu ya, itu artinya fufu. Kemudian ini bacanya hokui. 北緯、 Itu lintas utara atau garis utara. Kalau ini bacanya nangi 南緯、 ya. Kemudian dibaca ini toikei. Tokei itu daerah mana ya Tokei itu? 統計、 Nanti kita lihat. 整形、 Nah, Tokei dan Seke ini agak ada artinya. Mungkin nanti bisa dilihat di bacaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita rehat dulu. Saya jelaskan, rehat dulu. Ya, Anda kerjakan dulu kuis. Ya, kuis kanji dan kuis koi bab 1 sampai bab 8. Nanti saya akan share linknya di sini. Anda kerjakan sampai jam 12 sampai kita sholat dulu ya. Kemudian Anda ngerjain dulu ya, nggak apa-apa, nanti sholatnya jam 12 ya. Oke, ntar saya share dulu linknya, kemudian kira-kira waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, bentar ya. Saya cari dulu linknya. Oke, link. Supaya ada waktu untuk istirahat buat Anda mendengarkan dan buat saya juga ada waktu untuk beristirahat. Bentar ya, saya akan salin ke sini, ke grup. Semua hadir ya? Ini sudah hadir ya? Siap ya? Nih, saya kasih linknya di forum chat. Halo? Ya? Dengar ya? Ya, Sensei. Oke. Kita kuis 15 menit sampai jam 12. Setelah itu nanti kita bahas bab bacaannya, kemudian selesai ya. Kira-kira jam
12 lebih 15 atau lebih 10 kita selesaikan perkuliahan ini. Oke, ini udah saya kirim Google Form-nya. Silakan dicek. Isi dulu nama, NIM, dan kelas. Waktunya 15 menit dari sekarang. Dari sekarang berarti nanti sampai jam 12, lebih 1. Silakan, Anda kerjakan. Anda bisa akses semua ya? Kalau yang tidak bisa akses, tolong ngomong. Tolong bicara. Sensei, itu ada opsi 1 itu maksudnya apa, Sensei? Yang mana? Di atasnya NIM itu ada opsi 1 itu. Bentar. Salah berarti. NIM-nya, oh iya. Oh, itu nama dulu ya. Nanti bisa mungkin. Nama. NIM sama kelas. Kemudian NIM. Kita cek lagi. Nama NIM opsi 1, opsi 2 nggak usah itu. Nggak usah diisi. Ntar dulu ya. Itu kayaknya tadi ke... Ntar, nama dan NIM sudah ada kan? Ya. Sudah, Sensei. Nama NIM, oh namanya kehapus malahan. Nama NIM kelas. Aja. Nama, NIM, dan kelas ya. Oke. Sip, udah ya? Udah saya rubah kok barusan. NIM, nama, dan kelas. Sekarang urutannya. Oke ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ini yang sudah hadir semuanya 16 orang, berarti 1 orang yang tidak hadir. Silakan, nah, kerjakan sampai jam 12 lebih 5 aja, karena tadi ada kesalahan teknis.
Silakan kalau yang sudah dikirim saja. Yang sudah bagaimana, Sensei? Dikirim. Send. Dikirim bagaimana? Di Dikirim kan screenshot. Pak? Di send ada bagian kirim Pak? Oh, di submit kan, Sensei? Submit. Oh iya, sudah, Sensei. Oke, yang ini baru, saya lihat dulu. Baru satu orang yang submit, ini baru Indra aja. Yang lain belum. Oke, saya kasih waktu 3 Salahnya menit. lumayan, Sensei. Iya, makanya. Itu kan mengulangi yang sudah dipelajari ya. Ini baru satu orang yang submit. Kita kalau satu arah seperti ini kan saya aja yang pinternya, nanti teman-teman nggak pintar gitu lah ya. Jadi harus latihan. Nah, ini kan nanti akan saya lihat rata-ratanya seperti apa. Silakan sampai jam 12 lebih 2 ya, ada waktu 2 menit lagi. Silakan dikirim, disubmit kalau yang sudah selesai. Nanti akan saya lanjutkan untuk membahas pembahasan bab 4 yang tadi. Setelah itu perkuliahan kita selesaikan. Ini gambar ini. Durasi.
Ini. Ayo segera disubmit, ini baru 5 orang ya. Padahal kan ini yang masuk 16 orang, 17 orang. Ayo, segera disubmit. Ini bukan Orikushikeng kok, ini cuma latihan aja, kuis kok. Ayo silakan, Mas, baru 6 orang, masih ada 10 orang yang belum kirim. Kalau belum selesai, saya belum melanjutkan pembahasan yang tadi ya. Silakan. Oke, baru 9 orang. Masih ada 6 orang lagi. Baru 10 orang. Masih ada 5-6 orang lagi yang belum. Ya, waktunya udah lebih dari 20 menit. Sensei, Ya, itu kalau sudah selesai, submit. itu kok nama saya nggak ada ya? Cuma ada NIM. Ya apa-apa. Kalau tapi udah disubmit belum? Sudah. Ya udah, apa-apa. Itu NIM juga nanti saya bisa lacak kok. Baik. Ya. Ntar, masih baru 11 orang, 2 orang lagi atau 5 orang lagi nih. Baik, kita mulai lagi yang tadi kita bahas ya.
Nah, saya share dulu. Bentar, saya belum tampilkan ya. Ini siapa yang belum? Ayo. Masih ada 2 atau oke lah, kita mulai ya. Kita lanjutkan yang tadi kita bahas. Setelah itu kita selesaikan. Bentar. Maaf ya, komputernya kayak capek nih. Ini cuma tampilannya belum muncul. Karena itu kamu sih ini. Capek. Bisa tampil. Cepat. Oke. Udah kelihatan ya? Nah ini ya. Oh. Kok aja. Kelihatan belum ininya? Apa? Tampilan yang tadi. Udah ya? Halo? Moshi. Halo? Kedengaran nggak? Hai, kelihatan kok Kelihatan, Sensei? kelihatan. Kedengeran. Ada sih. Oke ya, tinggal sedikit lagi nih waktunya Mia. Mohon bersabar ya, masih ada 5 menit atau 10 menit lagi. Kita selesaikan penjelasan saya yang tadi, yang ini, nanti kalau sudah baru kita selesaikan. Karena kalau tanggung, ya, nanti ada rekamannya, Anda bisa lihat rekaman penjelasannya. Oke, hari ini ada kuis, jadi ada waktu tadi terkurangi sekitar 15 menit lebih. Oke ya, jadi di sini tadi kita bahas kosakatanya. Jepang adalah negara kepulauan yang berada di sebelah timur benua Asia. Itu kan yang pertama itu ya. 日本はアジア大陸の東にある島国である。 Jadi itu ya. Jadi Nihon wa Asia Tairiku no higashi ni aru shimakuni de aru.
Halo. Kok sensenya hilang? I don't know. Anjir. I don't know. Aku tuh dulu. Dikit ginggil. Ada. Ada tahu. Oh, ada. Halo Sensei. Ya, malahan saya yang hilangnya. Ntar saya share lagi. Maklum lah ya, komputer sudah capek kali ini. Termasuk orangnya juga ini capek nih. Tadi pagi wisuda jam 6 nih ke kampus. Oke, kita mulai ya. Jadi saya klik ininya sambil cokanya kita perdengarkan, kemudian saya jelaskan terjemahan dalam bahasa Indonesianya ya. 日本はアジア大陸の東にある島国である。 Jadi Jepang adalah negara kepulauan yang berada di sebelah timur, bagian timur dari Asia. Makanya disebut dengan Asia Timur. Nah, di sana ada apa saja? 北海道、本州、四国、九州の4つの島と4000ほどの小さな島がある。 Jadi di Jepang itu ada kira-kira 4.000-an pulau yang kecil, ya, dengan pulau besarnya yaitu Hokkaido atau jalur pantai utara kalau dilihat itu ya, jalur Pantura bahasa Indonesianya itu. Tapi ternyata Hokkaido itu artinya kita Umi Michi ya, jadi Pantura itu namanya ya, tapi di Jepang jadi Hokkaido ya. Ada Pantura juga ada di Jepang ya. Honshu tadi sudah dijelaskan, daerah Honshu itu yang paling besar, Shikoku di bawahnya Hiroshima, Kyushu yang ada Fukuoka, dan Shikoku ini nggak termasuk di situ ya, Shikoku dan Kyushu. Kemudian このような島の全体は日本列島と呼ばれている。 jadi kepulauan yang seperti ini keseluruhannya disebut dengan deretan kepulauan Jepang atau dipanggil dengan deretan kepulauan Jepang. この日本列島は北東から南西にかけて弓のような形に並んでいる。 Jadi kepulauan Jepang itu berjejer katanya, bentuknya menyerupai busur panah yang dari mulai ujung timur utara sampai ke selatan barat gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya apa selatan barat, pokoknya gitu ya. Nah, 北の端から南の端までの長さはだいたい3000キロぐらいある。 jadi dari ujung utara sampai ujung selatan panjangnya itu kira-kira 3.000 kilometer. Sanzeng kilometer. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia ya, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke berapa ribu kilometer ya? Ini 8.000-an ya. Jadi dari Jogja sampai Tokyo itu sama dengan dari dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi Jakarta Jepang itu artinya sama dengan dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan Indonesia luasnya seperti itu. 3.000 pulau ya. 3.000 kilometer ya. Oke. 地図を見ればわかるように日本は産地が多い。 Jadi kalau lihat peta seperti kita yang ketahui bahwa Jepang adalah negara pegunungan, negara yang banyak gunungnya. ほとんど火山活動でできたものである。 Terbuat dari aktivitas, katsudo itu aktivitas ya, yang sebagian besar hasil aktivitas Gunung Merapi. Gunung Merapi yang beraktif ya. Katsudo itu aktif. 海岸のそばまで山地が続いているところが多く、あまり大きな平野はない。 Kaigang no Soba sampai bibir pantai gitu. Pegunungan itu berlanjut, banyak pegunungan itu berlanjut dan tidak begitu banyak daratan. Nah, di Jepang itu cuma 30% kali ya daratannya itu. 人が生活できるような平野の部分は全体の3割程度であり、そこに大部分の人が集まって生活している。 Nah, jadi sangwari itu artinya 30%. Kira-kira 30% dari keseluruhan disitulah orang-orang tinggal
hidup ya di daerah yang bisa ditinggali oleh manusia, artinya daratan ini. Jadi Jepang itu miskin sekali ya, miskin daratan, cuma 30% dari seluruh wilayahnya. 本州の中央には高い山が並んでいる。 Nah di Honshu itu di tengah-tengah terutama di Nagano itu berkumpulnya atau berjejernya gunung-gunung yang sangat tinggi ya. 2000メートル以上の山も多い。 Yang lebih dari 2000 meter. Kalau Gunung Fuji kan 3667 meter paling tinggi gitu ya. ここから流れている川は短く、流れも急である。 Nah, dari pegunungan itu mengalir sungai-sungai yang pendek yang alirannya itu sangat sangat deras. Ya. 例えば、日本で一番長い信濃川でも370キロ程度である。 Misalnya seperti yang paling panjang sungai Shinanogawa itu panjangnya hanya 367 km, kira-kira Bandung Jogja itu. 世界一長いアフリカのナイル川と比べると18分の1しかない。 Nah, kalau dibandingkan dengan panjangnya sungai Nil di Afrika, maka sungai Shinanogawa ini 18 cuman per 18-nya gitu dari sungai Nil. 100年ほど前に来日したオランダの技術者は、初めて日本の川を見たとき、驚いて、これは川ではない、滝だと言ったそうである。 Nah, di sini ada Rainichi ya. Rainichi itu artinya apa? Ada yang tahu? Rainichi itu artinya datang ke Jepang, ya, bukan hari besok, bukan hari yang akan datang, tapi datang ke Jepang. Jadi seorang engineer, seorang ahli insinyur dari Belanda yang pernah datang ke Jepang. Pertama kali lihat sungai di Jepang itu dia terkejut. Ini bukan sungai, tapi ini adalah air terjun. この人は流れの遅い大陸の川を見慣れていたので、日本の川がちょうど滝のように見えたのだろう。 Bagi dia, karena dia sudah terbiasa melihat sungai yang lambat, yang alirnya lambat di benua gitu, maka begitu lihat sungai Jepang itu sangat cepat, dia melihatnya seperti air terjun. 日本は急流の川が多いので、大雨が降ればすぐ溢れてしまう。 Nah, di Jepang itu karena banyak sungai yang deras kayak ini, maka begitu hujan turun, maka langsung berlimpah luah, ya, atau melimpah banjir gitu ya. それに交通にもあまり利用できない。 Nah, juga tidak bisa digunakan sebagai alat transportasi. Rio dikinai ya. しかし、日本人はこのような急流の川の特徴を生かすように努力してきた。 Nah, ikaseyo ni doryoku shite kita ya. Jadi orang Jepang bergambate, ya, berusaha memanfaatkan, ikase itu hidup dengan memanfaatkan keistimewaan atau karakteristik dari sungai yang mengalir deras seperti ini, maka 川の水を低い土地に引いて農業に使ったり、ダムを作って水力発電に利用したりしてきた。 maka orang Jepang itu membuat dam dengan menarik aliran sungai ke daerah yang rendah, ya, untuk dibuat dam, kemudian digunakan untuk perairan, dan dam juga dibuat untuk membuat PLTA gitu ya, Hatsudeng Shuryoku Hatsudeng ni Ryoshite Kitarista. Jadi memanfaatkan dam itu untuk membuat tenaga listrik, tenaga air. 昔から日本人はこのような自然の条件の中で工夫して生活してきたのである。 Kufu itu artinya memanfaatkannya dengan memikirkan dengan berbagai idea untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Makanya mukashi no Nihonjin wa kono yona shizen no jouken no naka. Jadi di dalam
persyaratan alam yang seperti gini, ya mereka berusaha memikirkan berbagai cara yang terbaik untuk bisa hidup seperti sekarang ini. Nah ini banyak sekali, ada 5 paragraf. Kalau dibaca sekaligus memang taiheng ya. Apalagi kanjinya belum terhafal. Makanya kalau saya belajar dokai, belajar cokai itu adalah kita dengarkan dulu kanjinya semuanya. Kalau yang tidak bisa kita tulis lagi beberapa kali, salin kembali, kemudian kita baca sampai oh ini kanji ini ya, sampai kanji ini gitu. Makanya tadi di tes kompetensi itu dari sini saya ambil, kemudian saya lihat gitu ya. Saya belum lihat hasilnya, tapi saya kira teman-teman pada yang sudah bisa ya, ada yang belum juga belum banyak ya. Oke, jadi ini kita udah masuk CQ, jadi teman-teman sudah harus terbiasa kanji tanpa cara baca ya. Kalau kanji selalu pakai bacaan itu namanya proses mundur ya. Kanji yang tidak ada cara bacanya adalah yang menantang kita untuk lebih belajar lebih serius gitu ya. Ini baru semester 3 tidak apa-apa, nanti hanya ada 2 semester lagi, semester 4 dan semester 5 belajar kanji itu ya. Nanti semester 6, 7 itu udah kita memikirkan penelitian dan memikirkan pengajaran serta mungkin memikirkan skripsi. Baik, kalau begitu maka hari ini sampai di sini saja. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Anggap saja mengerti ya. Nanti silakan dilihat lagi rekamannya. Anda belajar mandiri, belajar lagi setelah perkuliahan ini. Oke, kalau begitu kita tutup. Ya, silakan. Ujikom kira-kira tanggal berapa ya, Sensei? Ujikom itu awal Januari ya. Karena kan baru pertemuan ke-12. Nanti ada 4 kali pertemuan lagi. Setelah itu minggu depan kan libur ya. Jadi ujikomnya awal Januari ya. Ujikomnya mandiri. Jadi tidak bersama-sama tapi oleh saya sendiri seperti tadi ujikomnya, tapi mungkin memakai My Class di kuis My Class ya. Tunggu awal Januari, sekarang tanggal 10, 17 libur, 24 sekali, 31 sekali. Ya tanggal tujuan ya, nanti saya umumkan ya. Sekaligus ada tugas laporan akhir perkuliahan Mojigoi ya, tapi dalam bahasa Indonesia ya, membuat laporan aja. Misalnya kekurangan dan kebaikan perkuliahan ini, nanti saya akan bikin survei, kemudian Anda bikin resume atau kira-kira apa perkuliahan ini kekurangannya apa, kelebihannya apa yang paling berkesan dari perkuliahan ini, kemudian bagaimana cara Anda mendapatkan meningkatkan kemampuan juga, mungkin di situ nanti akan saya buat tugas akhir perkuliahan. Tunggu aja ya, ini kan masih bulan Desember. Terima kasih. Kalau begitu mari kita tutup perkuliahannya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan dilanjutkan aktivitasnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.